Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat siang. Eh, Hari ini izin saya eh, akan mempresentasikan atau menyampaikan materi tentang implementasi EWSS atau Early Warning Scoring System. Nah, ini sebelum ke materi EWS-nya perlu saya sampaikan, membuka materi yaitu kenapa sih EWS ini penting ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kegawatan medis ini dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Ini seperti gambar yang saya tampilkan ini di rumah sakit ya. Ada kecelakaan, ada macam-macam. Kemudian eh, termasuk di bangsal perawatan ya, yang tempat yang aman ya dalam tanda kutip aman, tapi tetap ada kegawatan di situ. Dan banyaknya kegagalan rumah sakit untuk mengenali secara dini kekhawatiran pasien di bangsal sehingga resusitasi dilakukan terlambat. Nah, ini latar belakangnya kenapa ada EWS. Nah, jadi sebelum dikembangkan EWS tercatat bahwa penurunan eh, telah terjadi pada 24 jam sebelum masuk ICU dari bangsal perawatan. Kemudian 34% dari pasien telah dilakukan CPR sebelum masuk ICU. Dari data dan informasi dikembangkan bahwa melakukan resusitasi dan pemindahan sejak dini pasien dari bangsal perawatan ke ICU akan meningkatkan keselamatan pasien. Nah, ini data dari penelitian bahwa penyebab kematian di USA tahun 2013 bahwa penyebabnya adalah medical error sekitar 251.000. Nah, cancer 585 dan heart disease 611.000. Ya, cukup tinggi ya, 251.000. Nah, ini kita masuk ke EWS-nya ya. Apa yang dimaksud dengan Early Warning Scoring System? Nah, EWS ini adalah alat yang dikembangkan untuk memprediksi penurunan kondisi pasien. Dilakukan penilaian terhadap parameter klinis pasien. Semakin tinggi skor, semakin menunjukkan kondisi yang mengancam jiwa atau respon yang sesuai. Pada skor tertentu harus menghadirkan tim medis emergensi untuk mencegah morbiditas dan mortalitas. Nah, ini sejarahnya EWS mulai tahun 1997 oleh Morgan, William, dan Wright di UK pertama kali mengembangkan dan mempublikasikan EWS. Kemudian publikasi tentang EWS anak oleh Brighton Pediatric Early Warning Score atau BPEWS tahun 2005. 2005 dikembangkan menjadi Modified Early Obstetric Warning System, kemudian Standaris National Early Warning System atau NEWS oleh Royal College of Sekian, National Early Warning Score di seluruh rumah sakit di UK pada tahun 2013. Nah, di Indonesia ini masuk pada tahun 2018 melalui SNARS. Nah, ini pada SNARS, pada PAP 3.1 bahwa staf mampu mengidentifikasi kejadian pasien memburuk sedini-dininya dan bila perlu mencari bantuan staf yang kompeten. Elemen penilaiannya ada regulasi EWS, ada bukti staf dilatih EWS, ada bukti pelaksanaan EWS, dan tersedia pencatatan EWS. Ini di PAP 3.2, yaitu pelayanan resusitasi tersedia di area rumah sakit. Elemen penilaiannya ada regulasi, terus ada BHD segera dan bantuan hidup lanjut kurang dari 5 menit, kemudian pelatihan pelayanan resusitasi. Perlu diketahui bahwa resusitasi ini fokus pada support ABCDE sebelum pasien henti jantung, bukan hanya CPR. Nah, ini Chain of Survival Cardiac Arrest oleh AHA tahun 2015. Pengenalan secara dini penurunan kondisi pasien dan pencegahan kejadian henti jantung adalah komponen pertama dari rantai keselamatan atau chain of survival. Itu yang gambar kayak apa? Teleskop. Nah, ini pembagiannya. Jadi kalau
ada code blue. Code blue itu ke cardiac atau respiratory arrest. Tadi kalau nilainya masih belum capai code blue, pakainya medical emergency, di mana supportnya ke airway, breathing, circulation, nervous system, obstetric, dan other. Seperti itu. Nah, sering terjadi bahwa code blue hanya identik dengan henti jantung, yang selama ini kebanyakan seperti itu. Nah, ini dengan adanya EWS, maka kita bisa mengaktifasi code blue eh, kalau di rumah sakit Swabejan ke 213, di mana respon tim sekunder maksimal 10 menit itu untuk kegawat daruratan medis, dan untuk code blue atau henti napas di jantung, maka respon tim sekunder adalah maksimal 5 menit. Nah, ini contohnya chain of survival medical emergency, di mana yang paling depan itu yang nomor satu, dua itu EWS, pakainya scoring EWS. Kemudian kalau udah code blue kayak gitu, udah ke belakang. Nah, sistem ini harus terintegrasi ya, EWS, dan ujung-ujungnya nanti manggil tim code blue kayak gitu. Dan tim medis emergency. Nah, goalsnya apa sih? EWS dan medical emergency team adalah goalsnya meningkatkan kualitas deteksi dini dan resusitasi pasien kritis, di mana targetnya adalah menurunkan 17-65% angka kejadian henti jantung di rumah sakit setelah intervensi. Kemudian penurunan angka transfer emergensi yang tidak direncanakan ke ICU atau intensif, penurunan ICU dan total lama perawatan di rumah sakit, penurunan angka mortalitas dan morbiditas postoperatif di rumah sakit kalau sudah yang ada OK-nya, meningkatkan angka harapan hidup pasca henti jantung di rumah sakit. Nah, ini lembar EWS dari ada tiga ya yang umum, ada anak, dewasa, dan obstetri, seperti itu. Nah, karena di rumah sakit Swardajan belum ada obstetri, dipakainya yang anak dan dewasa. Nah, ini untuk langkah-langkah pelaksanaan EWSS sendiri adalah lakukan monitoring secara berkala sesuai jadwal monitoring per 8 jam, atau apabila terdapat keluhan atau laporan perburukan kondisi dari pasien atau keluarga. Yang diperiksa apa sih? Yang periksa adalah meliputi 7 parameter klinis. Nah, ini untuk contohnya pada pasien dewasa ya. 7 itu ada respiratory rate, saturasi oksigen, suplementasi oksigen, temperatur, tekanan darah, pengukuran EWS. Tentunya yang pertama adalah lembar rekam medis EWS itu sendiri, pengukur temperatur, stetoskop, puls oximetri, dan tentunya alat tulis. Nah, ini ada parameternya, parameter klinis yang atas, eh, kemudian yang tengah itu responnya, yang ke bawah itu area post resusitasinya. Jadi kita perlu pahami ada tiga ya. Jadi parameter klinis itu nilai-nilainya yang muncul. Nah, nanti di belakang ada, saya jelasin. Kemudian responnya apa sih setelah mendapatkan nilai itu? Kemudian setelah direspon, selanjutnya gimana? Area post resusitasinya mana? Misal log 1, log 2, log 3, seperti itu. Kalau log 1 itu ke bangsal, tetap di bangsal, log 2 HCU, log 3 ICU. Kalau yang stasiun apa? Stadium terminal atau DNR ke paliatif. Nah, ini eh, yang dimaksud bahwa jika terdapat kondisi yang mengancam jiwa, maka 7 parameter itu kita nilai tuh. Tujuh-tujuhnya setelah dinilai, kemudian didapatkan hasil kan. Nah, hasilnya kalau masuk blue kriteria, maka diaktifasilah code blue. Nah, kalau masuk eh, nilainya
tidak blue tapi masuk ke kegawatan darurat medis, maka aktivasi kegawatan darurat medis dengan respon time maksimal 10 menit. Seperti itu. Nah, ini untuk parameternya fisiologis laju respirasi itu kalau nilainya 3 itu respirasinya 6 sampai 8. Kalau 1 9 sampai 11. Kalau 0 itu RR-nya stabil 12 sampai 20. Kalau blue masuk ke blue kriteria itu RR-nya kurang dari sama dengan 5 atau lebih dari sama dengan 35. Itu juga dengan saturasi, suplemen oksigen, temperatur, tekanan darah, laju jantung, dan kesadaran. Jadi yang dimaksud blue kriteria ini apabila kita mendapatkan pasien eh, parameternya itu langsung kita temukan misal RR-nya nih di bawah 5 atau sampai dengan 5, maka kita tidak perlu menilai yang lain, langsung aja aktivasi code blue seperti itu, atau RR-nya lebih dari sama dengan 35, atau laju jantung atau nadinya kurang dari sama dengan 40, atau nadinya lebih dari sama dengan 140, atau di kesadarannya. Nah, kesadaran ketika dicek kesadaran dia tidak respon, maka kita langsung aktivasi code blue tanpa perlu menilai yang lain. Laju respirasi, saturasi, suplemen. Pokoknya kita temukan satu saja kriteria code blue itu, maka kita langsung aktivasi code blue seperti itu. Nah, ini yang saya maksud tadi yang dilingkarin, yang warna kuning itu, eh, di mana pemeriksaan pada klinis dimulai dari tanda dan gejala keluhan. Nah, jika ada blue score, maka langsung mengaktifkan code blue kegawatan medis. Nah, ini untuk hasilnya, skor 1 sampai 4 itu resiko rendah, maka responnya asesmen segera oleh perawat senior maksimal 5 menit, eskalasi perawatan frekuensi monitoring per 4 sampai 6 jam. Jika diperlukan asesmen oleh dokter jaga. Eh, untuk observasi, monitoring, dan evaluasi, untuk peningkatan skor lebih manusia sistemnya. Kalau tidak ada peningkatan, maka observasi manajemen sesuai resiko pasien. Jika skornya 5 sampai 6 atau skor 3 pada satu parameter, masuknya ke resiko sedang. Responnya panggil bantuan, asesmen segera oleh dokter jaga, respon maksimal 5 menit, kemudian konsultasi ke DPJP atau spesialis terkait, kemudian eskalasi perawatan dan monitoring minimum tiap jam. Pertimbangkan untuk perawatan lebih tinggi atau lognya naik. Monitoring dan evaluasi, peningkatan skor early warning bagaimana? Ada peningkatan atau tidak? Kalau tidak, observasi manajemen sesuai resiko pasien. Jika ada peningkatan pada observasi berikutnya, masuklah ke skor 7 atau lebih. Nah, masuknya ke resiko tinggi. Resiko tinggi ini responnya apa? Panggil bantuan, aktivasi code blue atau kegawat darurat tim medis, panggil tim medis di rumah sakit. Kalau kita ke 213, respon maksimal 10 menit. Setelah itu konsultasi ke DPJP, kemudian dilakukan konsultasi oleh tim medis. Ada yang tim medis emergency, boleh terserah namanya, ada tim medis reaksi cepat. Yang penting responnya 10 menit maksimal. Kemudian jika ada henti jantung atau henti napas, maka responnya panggil bantuan, lakukan RJP, aktivasi code blue, kemudian respon tim henti jantung maksimal 5 menit, respon tim medis emergensinya maksimal 10 menit, konsultasi ke DPJP. Resusitasi oleh tim henti jantung dan tim medis reaksi cepat. Nah, ini contoh EWS-nya, pengisiannya. Yang pertama, diisi nomor rekam medis, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin. Jangan lupa tanggal dan jamnya, seperti itu. Untuk mengisi jam ini sesuai dengan hasil ya, misal per 4 jam, berarti jamnya nanti diisi tiap 4 jam gitu.
Nah, nanti di total skor berapa bisa juga ditambahkan dengan parameter yang lain seperti GDS atau skor nyeri. Kalau pasien terpasang kateter bisa dicantumkan urin outputnya seperti itu. Nah, ini eh, contoh alur apa pelaksanaan EWS. Nah, tadi setelah penilaian, kemudian jika ada hasil yang perlu dilaporkan, laporkan perawat senior atau dokter jaga bangsal. Kemudian dokter jaga bangsal melakukan pemeriksaan lebih detail, anamnese, pemeriksaan fisik, dan penunjang jika diperlukan. Kemudian monitoring dan treatment sesuai dengan kondisi pasien. Misal RR-nya naik, maka diberikan dulu oksigen. Seperti itu. Monitoring dan treatment sesuai dengan eskalasinya. Kemudian konsultasikan ke DPJP atau spesialis terkait jika sesuai dengan kedaruratan yang muncul. Nah, ini pemeriksaan lanjut oleh DPJP setelah dikonsulkan. Nah, ini pemindahan ke area yang lebih sesuai dengan kondisi pasien. Misal didapatkan hasilnya harus dipindah ke ICU seperti itu. Maka dilakukanlah pemindahan pasien sesuai dengan area hasil penilaian tadi. Nah, kapan terjadi kegawatan? Yaitu jika skor EWS 7 atau lebih. Seperti itu. Untuk kasus dewasa ya, Pak Ibu. Nah, jika skornya 7 atau lebih atau ada blue kriteria, maka kita aktifkan code blue atau kegawatan medis. Teleponnya ke 213. Nah, ini komunikasi dengan tim medis emergensinya. Lalu dari saya, misal Liswanto dari perawat SCT ditemukan pasien dengan eh, penilaian EWS 7, misal seperti itu. Disampaikan eh, siapa yang nelpon, kemudian area di mana, hasil EWS-nya apa, seperti itu. Skornya berapa. Kemudian disampaikan juga yang sudah dilakukan apa, diberikan oksigen atau apa, seperti itu. Nah, ini respon time segera maksimal 10 menit eh, jika skor EWS 7 ya, 7 ke atas. Maka tindakan untuk petugas primer lakukan resusitasi atau bebaskan jalan nafas, support pernafasan dan sirkulasinya, lakukan resusitasi secara optimal atau melibatkan perawat senior dan dokter jaga bangsal, ambil peralatan emergensi termasuk defibrilator. Jika waktu memungkinkan, komunikasikan dan konsultasikan ke DPJP. Kemudian, jika ada keluarganya, maka komunikasikan ke keluarga kondisi pasien. Nah, ini untuk yang tim medis emergency, maka lakukan resusitasi ABCDE, konsultasi ke DPJP intensif atau anestesia. Alhamdulillah kita sudah punya dokter anestesi ya. Kemudian konsultasi ke DPJP definitif, stabilisasi dan monitoring untuk transport. Nah, ini contoh untuk RS EWS pediatrik. Kalau pediatrik hanya ada 3 parameter klinis, yaitu keadaan umum, sistem kardiovaskuler, dan sistem respirasi. Nilai parameter klinis normal sesuai dengan umur. Nah, ini neonatus, bayi, balita, prasekolah, sekolah, dan remaja. Nah, kita merawat usia remaja ya, 13 sampai 18 tahun untuk anak dan remaja di sini. Sama untuk parameternya, eh, ada lognya, ada parameter klinisnya, seperti itu. Seperti dewasa, hanya nilai-nilainya saja yang berbeda. Nah, ini nilai parameter klinis normal disesuaikan dengan umur. Nadinya hanya usia, nadi, nafas, seperti itu.
Nah, ini yang untuk pada anak, nilai-nilainya yang muncul yaitu keadaan umum jika nol berinteraksi secara optimal, kardiovaskulernya eh, C- CRT-nya 1 sampai 2 detik, respirasinya dalam parameter normal, tidak ada retraksi, itu yang komponen-komponen penilaian pada anak seperti itu. Tetap sama 0, 1, 2, 3. Kalau kalau yang tiga, keadaan umumnya letargis atau bingung atau penurunan respon terhadap nyeri. Kalau kardiovaskulernya abu-abu atau cyanosis, CRT-nya lebih dari 5 detik, takikardi lebih dari 30 normal rate, atau adanya bradikardi. Kalau respirasinya lebih dari 30 di atas normal. Nah, ini respon-respon yang muncul jika menemukan scoring pada anak. Jika total skor 0 sampai 2, maka evaluasi secara rutin bisa per 8 jam. Kalau skornya 3 sampai 4, dievaluasi setiap 2 jam. Kalau skornya lebih dari sama dengan 5 atau skor 3 pada salah satu parameter, maka kita mengaktifasi kegawatan medis, telepon ke 213 dengan respon time maksimal 10 menit. Kalau ada henti jantung, tetap sama, teleponnya ke 213 dengan respon time kurang maksimal 5 menit. Untuk lognya atau rawat lanjutannya sama, log 1 tetap bangsal, log 2 HCU, log 3 ICU. Kemudian kalau DNR ke paliatif. Kita belum ada paliatif. Untuk EWS obstetri kan kita belum ada pasien EWS obstetri, jadi untuk pengetahuan saja, kalau obstetri itu terdapat 11 parameter klinis, yaitu laju respirasi, saturasi oksigen, penggunaan oksigen, suhu tubuh, tekanan darah sistol, tekanan darah diastolik, nadi, tingkat kesadaran, nyeri, tapi yang nyeri bukan nyeri persalinan, adanya lochia, adanya proteinuria. Nah, ini sama untuk yang obstetrik juga penilaiannya ada 0, 1, 2, 3. Cuma parameternya ada 11. Untuk responnya juga sama 1 sampai 4. Ini ke mirip dewasa ya, sama hampir sama dengan dewasa, hanya eh, parameternya yang 11. Skornya 1 sampai 4 dibaginya, skor 5 sampai 6, skor 7, atau yang satunya blue. Nah, ini ada contoh kasus ya. Ada laki-laki 60 tahun, Bapak selamat dirawat di ruang komorbid dengan ulkus diabetik. Jam 6, pemeriksaan era 20 kali 5 menit, saturasi 97% dengan room air, tekanan darah 105/50, heart rate 125, suhu 38,7, sadarannya CM. Nah, ini bagaimana cara mengisi lembar EWS-nya, berapa skor EWS pasien ini, tindakan apa yang harus dilakukan. Oh ya, sebelum masuk ke sini, tadi perlu saya sampaikan bahwa EWS ini hanya ada di rawat inap, Bapak Ibu. Tidak ada di ruang-ruang selain rawat inap. Poli, IGD, ICU, OK, itu tidak ada EWS. EWS hanya ada di rawat inap. Makanya contohnya juga pasti di ruang rawat inap. Nah, ini kita pakai lembar EWS-nya dan kita isi. Pertama RR-nya berapa tadi? Ini kita isi nama, nomor RM, kemudian jam. Nah, ini pertama RR dulu, urutan aja, karena kita tidak menemukan blue kriteria tidak ada kan. Jadi kalau blue kriteria tidak ada, kita runut misinya dari RR dan saturasi. Saturasi kan tadi bagus ya, di atas 96, RR-nya juga normal, antara 12 sampai 20, maka kita isi 0, saturasinya di atas 96, maka kita kasih isi 0. Dia tidak pakai suplemen oksigen. Suplemen oksigen ini yang penting dia asal pakai suplemen, kita namakan memakai suplemen. Mau pakai nasal kanul, mau pakai simple mask, mau pakai NRM, RM, tetap masuknya ke pemakaian suplemen oksigen. Kalau Niana fase spontan baru dia tidak pakai suplemen oksigen. Dan tekanan darahnya nilainya 1, kemudian nadinya nilainya 2, pasiennya sadar nilainya 0,
suhunya ke satu. Maka total skor didapatkan 4. Maka seperti yang tadi, setelah dapat skor 4 berarti kita eh, lanjut untuk pemantauannya, kita kembali ke sini. Kalau skornya 4 berarti ke dewasa. Nah ini, skor 4 berarti dia masuknya kategorinya risiko rendah. Maka yang perlu dilakukan adalah asesmen segera oleh perawat senior, respon segera maksimal 5 menit, eskalasi perawatan dan frekuensi monitoring per 4 sampai 6 jam. Jadi boleh kita evaluasi lagi 4 sampai 6 jam seperti itu. Kemudian jika tidak ada peningkatan di evaluasi selanjutnya, maka observasi saja manajemen sesuai risiko pasien. Jika ada, maka urutan. Jika skornya naik 5 sampai 6, kemudian ya pokoknya tinggal ngikutin aja. Kalau 5 sampai 6, eh, panggil bantuan, konsultasi ke DPJP, terus monitoring eh, tiap jam. Seperti itu. Kalau naik lagi ke 7, maka aktivasi tim kesulitan medis. Seperti itu. Cukup simpel ya, dengan adanya EWS ini akan membantu sekali pekerjaan perawat-perawat di Bangsal eh, untuk menemukan eh, panduan untuk menemukan kegawatan pada pasien tanpa harus eh, menunggu kondisi pasien sampai benar-benar turun. Harapannya kan tadi di depan eskalasi untuk ke ICU gitu-gitu akan lebih sedikit seperti itu. Jadi penanganan segera sebelum pasien kondisinya turun. Karena tidak ada pasien yang tiba-tiba penurunan kondisi, pasti ada prosesnya seperti itu. Nah, ini kita lanjut. Ini kasus satu sudah kita kerjakan tadi. Nah, ini untuk kasus dua boleh dicoba nanti pakai lembar EWS yang ada di ruangan masing-masing. Ini kasus tiga seperti itu. Nah, ini referensinya. Ini terima kasih. Eh, itu saja yang saya dapat sampaikan untuk implementasi EWS di ruang rawat inap. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.